Pasang ring di jari atau pasang ring di jantung? Mau yang mana? Kalau Jessie sih tentunya pasang yang pertama di jari. Ya, benar. Yang Nah, pertama. tapi ternyata ada momen ataupun juga vonis ya namanya dokter ya, atau suggest kesehatan dari dokter kepada pasien ketika satu kondisi pasien itu harus dipasangi ring di jantung. Nah, itu kenapa? Boleh dijelaskan? Okey. Kenapa kita mau pasang ring di jantung adalah apabila kita detect daripada medical check-up ataupun pesakit pasien yang kena serangan jantung, ada sumbatan di jantung, kena pasang ring di jantung. Hmm. Bagaimana kita mau melihat sama ada jantung ada masalah atau tidak, kita akan buat beberapa ujian dahulu. Contohnya daripada ujian darah ataupun buat medical check-up ataupun pesakit yang kena serangan jantung. Apabila kita suspek ada sumbatan, kita perlu buat prosedur nama angiogram dan juga angioplasty. Angiogram itu bermakna kita mau tengok salur darah jantung, beberapa sumbatan yang kita ada. Dan sekiranya sumbatan itu memang sangat sempit dan kita perlu proceed, kita teruskan dengan buat angioplasty, iaitu pemasangan ring di dalam jantung. Bagaimana kita buat prosedur ni adalah pesakit biasanya akan sedar, kita tak bagi apa-apa ubat tidur kerana kita mau tahu bagaimanakah keadaan pesakit itu. Adakah tengah mengalami sakit dada ataupun Oh rasa gitu. tidak comfortable. Emang nggak sakit dok Ya. dilakukan secara sadar itu pemasangannya? Okey, kita akan bagi ubat tahan sakit dulu. Kebiasaannya kita Oh cucuk iya dari iya iya. bahagian tangan ataupun daripada bahagian pengkal paha. Kita masukkan wire sampai ke jantung dan kita hantar dan kita letak belon, kita letak itu ring mau buka sumbatan yang ada di jantung. Baik, ringnya itu kalau spesifik nih mungkin ada yang belum tahu ya karena kita orang awam ya dok ya. Sebesar apa sih diameternya gitu untuk bisa ada di jantung kita gitu? Okey, kebiasaannya salur darah jantung berapa dia punya diameter lebih kurang ada yang 3 hingga 4 milimeter. Ada juga maksimum Oh, mungkin 6 milimeter salur cukup darah besar jantung. juga ya dok ya. Berapa panjang itu ring bergantung berapa banyak sempitan yang ada. Oh, oke oke oke. Itu tadi tindakan-tindakannya ya. Ya, Mungkin nanti ketika Anda datang ke IJN, Anda akan dijelaskan lebih banyak lagi tentang ya benar. tindakan, Ya, istilah-istilah kedokteran tadi. Tapi ya. kita pengen tahu nih dok, sebagai masyarakat awam, kenapa kesumbatan ini bisa terjadi dan akhirnya si ring tadi dipasang di jantung kita, dokter? Penyebab utamanya nih, apa karena makan santan atau apa gitu, dokter? Aduh, deg-degan saya ini. Okey, kebiasaannya kenapa sempitan berlaku bukan saja di jantung Hmm, di hmm. bahagian contoh kalau di otak kena penyakit stroke kerana ada lapisan lemak ataupun kolesterol layer di mana kita panggil doktor akan panggil plaque So ini plaque ataupun lapisan lemak kolesterol berlaku kerana 4 punca utama kolesterol tinggi, ada tekanan darah tinggi ataupun hipertensi, Oke. kencing manis ataupun diabetes dan juga merokok. So ini 4 punca utama kenapa terjadi sempitan di bahagian jantung ataupun di bahagian salur darah yang lain. Oh, oke. Jadi 4 itu ya, dan kayaknya Punca utama. 4 penyakit ini memang biasanya untuk orang yang sudah lanjut umur atau anak muda pun, Gen Z, milenial pun bahkan Ya. bisa dokter Oh, atau ada kategorinya? bisa juga pesakit Oh, yang saya pernah jumpa lah aha. paling muda umur 18 tahun kerana merokok terlampau lama daripada umur 12 tahun sudah Hmm, merokok hmm, Uh, paling tua kita pernah buat pun tua juga 80 90 tahun pun kita buat hmm, angioplasty mhm. dan kalau Mitra Kota mau tahu kalau di dunia kita orang Asia mendapat penyakit jantung lebih mudah daripada orang Eropah mungkin kerana faktor Oh pemakanan juga oh, ya oke oke, karena makanan kita lebih enak ya? ya lebih minyak banyak lemak banyak Iya iya iya, yang enak di mulut tapi sampai sampai di jantung nggak enak. ya benar Ya, sehingga dia akhirnya penyempitan dan akhirnya kemudian dipasang ring tadi ya. ya Oke, berarti 4 penyakit itu kalau kita bisa tarik benang merah lebih banyak karena makanan sampai akhirnya 4 penyakit tadi yang menyebabkan ring kita sorry, jantung kita harus dipasang ring ya itu karena makanan. ya benar Oh, oke. Makanan yang manis, berlemak makanan minyak berlemak, minyak, ya. makan pedas, Dok, bisa juga, Dok? Mungkin tak lah Iya kan di Riau ini sama lah, Malaysia juga kan ya spicy food kan jadi ya favorit kita ya juga, tapi enggak ya. ya Oh iya ya, deg-degan saya dok, soalnya baru makan pedas tadi kan. Oke oke oke. Jadi itu ya penyebabnya mitra kota yang mungkin bisa jadi satu reminder ya dok buat mitra kota kita bahwa ternyata ada diabetes, kemudian juga darah tinggi, ya kemudian tadi apa lagi dok? kolesterol tinggi dan juga merokok. Kolesterol tinggi dan juga merokok. Waduh, perokok di Indonesia
Indonesia tinggi banget loh dok. Saya nggak tahu di Malaysia Sama ya. di Malaysia Oh juga. Malaysia juga. Ya. Waduh, ya. Karena tetanggaan kali ya. Oke. Baiklah. Jadi itu tadi faktor penyebab kesumbatan pada saluran darah tersebut. Nah, tadi dokter juga menyebut salah satu tindakannya angioplasti, benar ya dok ya? Ya. Nah sebenarnya ketika si angioplasti ini kemudian kita lakukan tindakannya, Ya. apa manfaatnya? Apakah otomatis langsung bisa sembuh atau gimana dok? Okay, manfaatnya adalah kita mau mengelakkan penyakit jantung. Mm-mm. Yang pertama kita perlu tahu apakah fungsi jantung dalam badan kita. Jantung, fungsi utama jantung dalam badan kita adalah untuk pump darah kepada seluruh badan kita. Ginjal kita perlukan darah, otak kita perlukan darah, kaki kita, tangan kita semua perlukan darah. Jadi jikalau jantung lemah, jantung fail, tidak dapat pump dengan baik, jadi organ-organ lain pun boleh terganggu fungsinya. Jikalau kita tidak melakukan angioplasti, jantung akan jadi semakin lemah di mana organ-organ lain dalam badan kita pun terganggu. Kematian boleh terjadi disebabkan kegagalan jantung, iaitu jantung lemah. Baik, jadi jantung adalah center dari semua organ kita ya dok Benar, ya? ya. Terutama darah tadi. Benar, nah kalau ya. misalnya dia ada masalah, otomatis organ-organnya juga Boleh bermasalah. terganggu juga ya. Bahkan mungkin juga dampaknya terhadap organ-organ lain juga akan jadi rusak dok. Benar ya. Oh oke. Berarti si angioplasti ini harus cepat dilakukan tindakan ini dok? Ya, jangan dilengahkan kalau boleh ya. Oke, berarti mungkin ini ya, apa namanya, Mitra Kota kita juga pengen tahu sampai di titik mana seorang pasien ya atau seorang individu itu kemudian harus datang ke rumah sakit ya, IJN misalnya, dan diambil tindakan ini di tahap mana? Apakah dia sesak nafas kah? Atau memang dia sudah kena serangan jantung? Atau ada yang lebih dini lagi dok ininya? Apa nama tanda-tandanya? Okey, apabila pasien ada sakit dadah, tanda-tanda utama penyakit jantung, sebaiknya kena cek itu jantung ke ataupun masalah yang lain. Okay. Contohnya, kalau katakan jauh daripada rumah sakit, jauh daripada hospital, rumah sakit yang besar, pergi mana-mana rumah sakit yang berdekatan, cek dulu sama ada itu benar-benar jantung atau tidak. Doktor yang akan tengok, perawat yang tengok patut akan tahu. Dan jikalau penyakit jantung dan perlukan rawatan angiogram atau angioplasti, dan kena pergi ke rumah sakit besar yang ada fasiliti untuk membuat angioplasti. Boleh datang di IJN kalau katakan tak urgent. Baik. Salah satunya tentunya IJN ya dok ya, karena ini adalah salah satu dari namanya kita udah bisa lihat ya, Institut Jantung Negara Malaysia yang fokus kepada jantung. Betul nggak sih Kak Jenel? Mungkin bisa dijelaskan apakah memang si IJN ini spesial untuk jantung, untuk mitra kota kita yang mungkin punya penyakit jantung atau apa gitu? IJN ya. Boleh didekatkan ke mic lagi Kak? Ya, biar jelas suaranya ya. So, nama penuh untuk IJN ya, Institut Jantung Negara. Yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia ya. Rumah sakit kami sebenarnya ya khusus untuk jantung, untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. So IJN sebenarnya bisa ya merawat kasus yang simple, dari kasus yang simple sampai kasus yang complicated, kompleks. Ya. Oke, baik. Jadi seperti yang dikatakan dokter lagi bahwa ternyata nggak semua rumah sakit untuk bisa memberikan suggest ataupun tindakan, terutama dengan penyakit jantung kita. Pilihlah rumah sakit yang memang punya fasilitas itu. Salah satunya IJN tadi ya, Rumah Sakit Institut Jantung Negara Malaysia. Baik. Tapi kalau sejauh ini Kak Janel dari pasien yang pernah datang atau akan akhirnya sembuh kemudian sudah dipasang ring juga, itu persentasenya berapa tuh untuk yang muda, kemudian yang tua atau yang anak-anak paling banyak yang sejauh ini? Sejauh ini sebenarnya sama ya, rata-rata kami menerima pasien anak-anak, orang tua atau orang dewasa, semua ada. Iya. Jadi maksud saya di sini bertanya supaya mitra kota kita nggak abai nih. Mungkin ada mitra kota kita yang masih berumur aku masih 25 tahun gitu ya. Mungkin nggak perlulah jaga-jaga makan gitu. Ya benar ya dok ya. Bahkan dari bayi pun harusnya orang tua menerapkan itu ya dok ya. Benar ya. Oke, baik. Enggak kan kata dokter kan salah satunya tadi deg-degan ya dok ya. Deg-degan kalau lihat orang ganteng gitu nggak ciri-ciri penyakit jantung kan dok? Boleh jadi juga. Yang pertama, yang pertama kena tahu tanda-tanda penyakit jantung berbeza bergantung dengan individu. Ada setengah orang dia sakit dada, ada setengah orang sakit belakang, sakit bahu, ada yang pedih ulu hati. So bergantung dengan pesakit itu juga. Kalau orang yang contoh ada kencing manis mungkin tak ada apa-apa tanda. Tahu-tahu saja jantung sudah gagal, sudah lemah.
Saya kira bisa disamaratain semua digeneralisir gitu bahwa penyakitnya adalah nyeri di dada. Tidak ya Tak dok semestinya. ya, tak semestinya. Dan tadi di sesi pertama sudah dijelaskan ada beberapa penyebab yang kemudian bisa membuat Anda harus dipasangi ring ya, Dokter Taufik ya. Dan ini berhubungan sekali dengan gaya hidup Anda, salah satunya asupan makanan yang sehari-hari Anda konsumsi ya Mitra Kota. Jadi ini sangat penting, bukan hanya enak di mulut, tapi kemudian menyakiti jantung Anda. Dan yang paling penting ketika sudah adanya ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan Dokter Taufik juga, salah satunya nyeri di dada, silakan Anda datang ke rumah sakit tentunya dengan fasilitas yang lengkap dan mumpuni untuk bisa melakukan tindakan terbaik bagi penyakit jantung Anda, yang tentunya salah satunya di Rumah Sakit Institut Jantung Negara Malaysia. Mungkin kita sebelum ke Dokter Taufik lagi, saya mau ke Kak Janel lagi ya. Nah, tadi juga dijelaskan rumah sakit IJN-nya seperti apa. Nah, boleh kita tahu apakah rumah sakit IJN ini memang khusus perawatan jantung dan kenapa kita harus memilih IJN untuk perawatan jantung kita, Kak Janel? Sebenarnya IJN kan kami sudah didirikan pada tahun 1992. Wow. So sampai hari ini sudah lebih dari 30 tahun. Dan IJN sebenarnya kami sudah menjadi ya satu pusat perawatan jantung ya yang terbesar di rantau ini. Dan terus kami mempunyai lebih dari 170 spesialis ya, yang termasuk ahli jantung untuk orang dewasa, untuk anak-anak, dan ahli bedah jantung yang berkualitas dan berpengalaman. Dan sebenarnya kami juga ada satu tim ya perawatan yang lengkap ya. Di IJN juga kami mempunyai ya kalau tempat tidur ya kami mempunyai 450. Terus kami ada 8 laboratorium untuk jantung dan 8 ruangan untuk operasi. Kalau untuk klinik konsultasi ya kami ada lebih dari 60. Ya. Baik. Nah, ini kebetulan karena kita talk show-nya di Indonesia, tentu mitra kota kita yang dari Indonesia yang mendengarkan, yang mungkin juga punya rencana atau setelah mendengarkan ini punya keluarga, kerabat ya yang punya penyakit jantung untuk dibawa ke IJN. Nah, bagaimana nih nanti pasien kita dari Indonesia untuk datang ke IJN ya, cukup jauh di Malaysia, adakah hotel terdekat atau kemudian fasilitas yang membuat pasien kita dari Indonesia nyaman ya, antar jemput kah atau apa, Kak Janel mungkin bisa dijelaskan? Ya, sebelum pasien ya berangkat ke IJN ya, sebenarnya kami mempunyai ya banyak perwakilan di Indonesia seperti di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Makassar dan seterusnya. Di sini agen perwakilan kami kan, kami sentiasa bantu pasien ya untuk mengatur pesawat tiket, untuk mengatur hotel, booking untuk hotel, buat appointment dengan dokter-dokter di IJN. Ya. Oke, sampai mengatur pesawat itu bisa kita lakukan ya. Iya, bisa. Sampai segitunya untuk kita bisa men-treat ya calon pasien kita yang akan supaya bisa smooth, nyaman juga, comfortable dan smooth tadi. Wow, itu kemana? Ada call center khusus atau mungkin website atau Instagram yang bisa di reach sama mitra kota kita di Indonesia nih? Kalau mitra kota ya mereka ingin cari tahu lebih lanjut ya, boleh melayari IJN website www.ijn.com.my atau perwakilan kami yang di Indonesia ya, yang itu Ibu Agnes ya, yang telefon number dia 0821 6777 dan 1700. Oke, 0821 6777 1070 ya. Oke, dan 1700. 1700, sorry, 0821 6777 1707. Ibu Agnes yang juga kayaknya sudah sering juga kita tayangkan di Radio Barabas melalui commercial break kita ya, baru saja tadi mungkin kalau misalnya Anda dengarkan. Baik, nah tapi kita kembali ke Dokter Taufik. Nah, ketika setelah dilakukan tindakan tadi, salah satunya angioplastik, kemudian pemasangan ring, dokter ya, bukan pemasangan ring di jari ya, itu semua pasti happy dong. Berapa lama kemudian jantung seseorang ini bisa bertahan? Ada efeknya nggak, dokter? Okey, berapa lama boleh bertahan jantung tu, maksudnya berapa lama dia punya fungsi boleh maintain Okey, bergantung dengan individu, bergantung dengan pasien itu sendiri.
Contohnya, kalau katakan penjagaan gula baik, kolesterol baik, darah tinggi baik, tidak merokok, mungkin boleh tahan 10 tahun, 20 tahun pun boleh. Akan tetapi, jikalau penjagaan tidak baik, sudah pasang ring tapi merokok tak berhenti, tekanan darah tidak dijaga dengan baik, cepat boleh block balik. Kadang-kadang ada setengah pesakit 2 tahun, 3 tahun, ada 4 tahun. So, bergantung dengan individu. Oh, oke. Jadi ketika kita diberikan tindakan tadi apapun ya, angioplasti atau apapun untuk pemasangan ring salah satunya, itu balik lagi ke pola hidup kita lagi ya. Benar. Kalau misalnya acak-acakan dokter berantakan ya udah, kemudian bakal cepat lagi. Benar? Ya. Oh, oke. Baik. Tapi di dalam keadaan seperti apa sih seorang itu kemudian bisa dipasang ring, Dok? Apakah benar-benar yang sudah tidak bisa sulit bernafas atau serangan jantung atau apa tuh? Okey, ada dua keadaan di mana pesakit perlu dipasang ring. Yang pertama, apabila contoh orang yang sihat tak ada apa-apa penyakit, buat medical check up dan kita tengok suspek ada penyakit jantung. Jadi apa kita buat? Kita buat angiogram, kita letak angioplasti. Itu keadaan yang ideal di mana seeloknya sebelum terkena heart attack, sebelum terkena serangan jantung, baik kita check awal-awal dulu sebelum terkena. Keadaan yang kedua, sudah terkena heart attack, serangan jantung dan baru kita letak ring. Itu boleh jadi a bit risky, ada risiko sedikit lah sebab kenapa jantung pun sudah terganggu fungsinya risiko lebih tinggi sedikit lah daripada orang yang tak pernah kena apa-apa penyakit sebelum ni. Baik. Jadi kayaknya si heart attack ini puncaknya ya dokter ya. Kalau bisa sebelum heart attack kita konsul dulu baru pemasangan salah satunya ring tadi. Dan kalau misalnya ditanya apakah setelah pemasangan ring jantung kemudian bisa sembuh total, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya dok ya. Benar, Setelah dipasang ring gaya hidupnya gimana? Bagus nggak gitu? Benar. Oke, baik. Kita ke pertanyaan dok yang sudah ada di interaktif kita dokter ya. Ada Bang Dedi. Nah ini Bang Dedi menanyakan seorang pemakai ekstasi, sabu-sabu dokter, itu apakah kemudian bisa merusak jantungnya? Soalnya ketika kita makan pil itu kan yang kita rasakan jantung berdebar-debar, kemudian kita mudah kaget juga. Mohon penjelasannya dokter. Okey, benar. Pengambilan sabu-sabu ekstasi yang boleh mengganggu fungsi jantung. Ada beberapa perkara macam mana faktor dia boleh mengganggu. Yang pertama, menyebabkan nadi jantung jadi tidak stabil. Nadi jantung apabila terlampau laju akan menyebabkan jantung lemah dan fungsi jantung terganggu. Yang kedua, dia boleh juga menyebabkan saluran darah jadi sempit, kecut. Jadi apabila saluran darah jadi sempit, kecut, jantung tak boleh pump dengan baik nanti. So jantung boleh gagal. So nak katanya kalau boleh memang kena elakkan ambil pengambilan sabu-sabu ekstasi. Berhenti sebelum terlambat. Benar. Dan kan haram juga ya dokter ya. Sama kan Indonesia Malaysia kan sama-sama haram ya. Sebut tempat. Oke. Ada dok yang enggak haram. Oh ya. Itulah pokoknya. Jangan dibahas di sini ya. Baik, kita ke Ibu Ina. Katanya paman Ibu Ina ini sering mengeluh dadanya sakit, dokter. Dada dia. Kemudian diperiksa ke dokter, katanya dokternya sudah menyarankan pasang ring, tapi ya pamannya Ibu Ina ini takut. Dan kebetulan ketika dengar talk show ini ya, terima kasih Ibu Ina karena topiknya pasang ring. Pengen tahu nih, apakah kemudian benar-benar harus memasang ring? Karena pamannya takut nih dok. Intinya pamannya feel afraid, karena kan mungkin nggak semua orang ini ya berpikir sehat ya. Takutnya pasang ring tuh apa gitu, udah langsung mikir gimana gitu. Akhirnya nggak mau. Nah itu ada bahayanya nggak dok? Ketika seorang dokter udah suggest pasien harus pasang ring, tapi karena kita takut nggak kita pasang-pasang. Apa akibatnya dok? Okey, yang pertama kena tahu risiko pemasangan ring adalah rendah. Majoriti pesakit yang memasang ring tidak mengalami apa-apa komplikasi. Akan tetapi apabila prosedur pembedahan apa-apa prosedur melibatkan jantung mesti ada risiko. Kita tak boleh nak kata ini confirm 100% selamat, tak boleh. So ada risiko, rendah risiko. Contohnya kadang-kadang pendarahan di tempat kita cucuk boleh terjadi. Kadang-kadang nadi jantung jadi tak stabil. Itu ada tapi sangat rendah. Dan itu kita sampaikan ke pasien sebelum kita melakukan tindakan kita kan? Mesti tanya, kita mesti bagi tahu, explain dulu apakah possibility komplikasi yang boleh terjadi. Tapi rendah. Majority selamat buat. Amin. Baik. Jadi semoga Ibu Ina dan pamannya ya dimanapun di IJN sekalipun gak perlu afraid ya dokter ya. Karena lebih cepat lebih baik. Baik, kita ke Ibu Indi di Bukit Barisan. Saya udah pasang ring jantung itu di tahun 2015 dokter. Kemudian setelah 9 tahun
bulan lalu Agustus ya, disarankan dokter untuk pasang ring lagi yang kedua kalinya karena ada keluhan mudah lelah dan sesak. Tapi sekali lagi ibu ini masih pikir-pikir sama kayak Ibu Ina tadi ya, ada nggak sih alternatif lain selain pasang ring? Nah, afraid juga nih kayak dok. Yang pertama, kita pasang ring jikalau perlu sahaja. Bukan semua pesakit perlu pasang ring ya. Contohnya apabila kita buat angiogram itu kita mau melihat sempitan berapa banyak di jantung. Contohlah lebih 70% sempit baru kita pasang ring. Bawah daripada itu mungkin kita tak perlu pasang, bergantung dengan keadaan ya. Kalau katakan boleh kawal dengan ubat, kita akan bagi ubat. Tapi kalau katakan kita cek sempitan itu memang banyak dan perlu pasang ring ya. Dicadangkan, digalakkan untuk pasang ring. Kenapa? Kalau kita biar makin lama, takut risiko mendapat serangan jantung. Itu yang kita khawatir. Baik. Tapi untuk case yang diterima Ibu Indi tadi, pasang ring sampai 2 kali setelah 9 tahun lamanya, itu pernah ada juga dok? Mesti ada. Kenapa? Mungkin dulu sempitan yang lain itu tak teruk. Mungkin 20%, 30%. Tapi setelah 9 tahun, dia jadi makin sempit. Oke. Banyak sakit macam itu juga. Dan salah satunya karena pola hidup tadi ya dok ya? Ya, benar. After dipasang ring, ternyata dia masih... Yang pertama, pesakit ibu-ibu bapak kena tahu bukan bermakna sudah pasang ring, sudah buat pembedahan jantung forever, selama-lamanya akan kekal macam baik tak semestinya. Pola pemakanan, kesihatan, olahraga semua perlu dibuat perlu jaga. Baik. Jadi ini memasang ring salah satu pengobatan untuk kemudian yang dilakukan oleh seorang dokter atau rumah sakit ketika ada permasalahan di jantung ya. Tapi bukan berarti semua bakal seperti semula dokter ya. Tergantung dari usaha kita juga, pola hidup kita juga, dan tentunya makanan tadi. Dan merokok kena berhenti. Oke, merokok berhenti, yang masih pakai sabu berhenti ya. Pokoknya yang begitu berhentilah dokter ya. Yang nggak berhenti masang cincin di jari juga. Oh, itu harus berhenti ya. Cuma 1 orang ya dokter ya. Kalau boleh 1. Oke. Baik. Oh ya, saya juga mau informasi nih bahwa sekarang ya hari ini itu sedang ada pameran kesehatan di MH Expo, tepatnya di Atrium Living World Pekanbaru. Tentu yang lagi slow ya atau habis pulang kerja nanti pengen sambil window shopping atau makan, nah bisa nih mengunjungi Atrium Living World ya Mitra Kota, mumpung lagi menjelang weekend juga nih ya di hari Jumat, karena ini akan ada dari hari ini 27 September sampai 29 September, which is sampai minggu lusa. Benar ya dok ya, Kak Janel ya. Jadi jangan lupa kunjungi booth IJN di sana. Ini ada Dokter Taufik sama Kak Janel juga nggak nanti di sana? Ya. Ada ya? Iya. Karena Mitra Kota kita curious banget nih pengen lihat Dokter Taufik. Siapa tahu abis nih Mitra Kota langsung ke Living World dokter. Boleh ya ketemu dokter sana ya? Oke, baik. Ada lagi kah pertanyaan di sini? Sepertinya sudah terjawab semua. Baik, mungkin dokter saya pengen balik lagi. Selanjutnya untuk ini ya, nasihat Dokter Taufik sendiri kepada pendengar Mitra Kota kita agar menjaga jantung supaya sehat nih. Silahkan. Yang pertama, kerana masyarakat kita tak kisahlah di Indonesia ataupun di Malaysia sangat tinggi merokok, terutamanya lelaki. Kalau boleh cuba berhenti. Yang kedua, banyakkan olahraga dan jaga pemakanan. Dan apabila umur sudah meningkat lebih 35 tahun digalakkan membuat medical check-up setiap tahun. Paling sekurang-kurangnya kita boleh cek bacaan gula normal atau tidak, kolesterol tinggi atau tidak, dan tekanan darah normal atau tidak. Baik, terakhir untuk Kak Janel untuk closing statement di special talk show kita hari ini, silakan. Ya, untuk masyarakat Pekanbaru, kami ingin ya jemput ke booth IJN yang ada di MH Expo itu. Sekiranya ada pertanyaan mengenai perawatan jantung dan seterusnya, kami IJN sentiasa ya berada di sana untuk bantu. Ya. Luar biasa. Terima kasih tepuk tangan untuk Dokter Taufik dan juga Janel, Mitra Kota yang ada di rumah mendengarkan. Tapi saya juga ingin menambahkan bahwa IJN Institut Jantung Negara ini mempunyai tim dokter yang ahli dan profesional ya Mitra Kota. Peralatannya canggih, modern, dan pelayanannya sangat ramah. Ini saya kira penting banget untuk semua rumah sakit ya, agar pasiennya juga merasa nyaman ya, kemudian juga trust-nya juga dapat ya. Nah, kalau dari Indonesia cukup dekat,
Kita tahu tadi dari Malaysia Indonesia berapa menit sih ya? Kurang lebih 55 menit, saya kira deket banget. Jadi silahkan Anda yang punya permasalahan tadi seperti Ibu Ina ataupun juga Bang Dedi atau mitra kota lain ya, keluarga Anda yang memang memerlukan pengobatan khusus jantung ya, silahkan kunjungi agen atau perwakilan di Indonesia. Hubungi Ibu Agnes sekali lagi di nomor 0821 6777 1700 atau website di ijn.com.my ya, ataupun juga bisa kepoin Facebooknya untuk Anda bisa lebih banyak tahu ya, semakin kenal semakin cinta, dan akhirnya menimbulkan trust Anda untuk datang ke IJN dengan segala permasalahan jantung Anda, yaitu di Institut Jantung Negara Des Indonesia Representatif.